Sebelum beliau pulang, matur ke saya, "Dolano nang omah," gitu. "Oh nggih Ustaz. Engko ya nang omah. Ayo tak belajari menenangkan hati," gitu ya. Terus saya kalau nggak salah ikut 2 atau 3 kali khotaman. Loh, sempat datang lagi ikut? Iya, datang lagi. Loh, kenapa kok padahal tadi Ya, bilang kok aneh kok malah ikut, malah datang ada lagi. rasa kayak apa ya? Penasaran gitu. Oh, ada rasa penasaran. Ya, tapi dengan saya sowan ke sana, tahu sendiri kegiatannya, akhirnya muncul tanpa beliau mengajak atau tanpa saya dengan keinginan sendiri ingin bergabung di Suryalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa bi nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridwaka ma'lubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, yang mana pada malam ini bisa hadir di Sumber Agung di daerah Perak, Jombang, yang pada malam ini kami akan ngobrol bersama Ikhwan Akhwat. Untuk di ruang cerita ini seperti biasa nanti akan kita sapa narasumber yang ada di depan kita ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kami bersama teman-teman yang mana bisa hadir di Sumber Agung ini. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan khataman. Mudah-mudahan dengan khataman kita mendapat barokah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ustaz, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, tolong diperkenalkan dulu nama Ustaz siapa? Nama saya Sajjad Mukhafi. Sajjad Mukhafi. Asli Sumber Agung Perak, Jombang. Asli dari Sumber Agung Perak, Jombang. Mohon maaf Ustaz, sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Punya anak sudah? 2 laki-laki semuanya. Sudah sekolah? Alhamdulillah dua-duanya sudah bekerja. Sudah bekerja? Ampun. Ustaz bekerja berarti sudah nikah di usia berapa Ustaz kalau sudah bekerja? Kelihatannya Ustaz Sajjad ini kan masih muda ini. Saya nikah sekitar usia 30-an. Usia 30 nikah. Sekarang kira-kira umur Ustaz berapa ini? Sekarang 50 kurang 1 tahun. 50 kurang 1 tahun, berarti 20 tahun sudah menikah. Oh ya, sudah bersiap kerja ya. Mohon maaf Ustaz Sajjad, seperti biasa kami ini mau menanyakan di channel MDTKN ini atau di ruang cerita ini, saya mau menanyakan kepada Ustadz ini gimana awal mula Ustadz Sajjad ini kenal Suryalaya. Awal mula kenal Suryalaya itu gimana dan kenapa kok Ustadz Sajjad ini bisa ikut di Suryalaya? Monggo diceritakan. Terima kasih kesempatannya. Saya sedikit mau bercerita. Berawal saya itu awalnya itu punya acara menghitankan anak saya yang pertama. Nah, di situ itu saya tuh ketemu temen tanya, adakah seorang kiai atau ustadz muda atau yang bisa memberikan ceramah yang sifatnya itu menarik dan membawa orang atau bisa memahamkan orang terkait dengan agama, terkait dengan apapun gitu. Akhirnya saya ketemu teman, ada teman namanya Pak Muhyiddin gitu. Teman Ustadz itu namanya siapa Ustadz? Mas Zen, namanya Mas Zen. Ya, sekarang jadi perangkat desa di Perak. Beliau rumahnya itu Pasar Kertosono ke barat, sahabat tigaan ke kanan dikit Ploso, Ploso itu. Iya. Ya, itu
terus saya diajak sowan ke sana ke dalamnya Ustadz Ustadz Muhaimin. Muhaimin. Ya, itu di waktu saya itu yaitu mulai berkenalan dengan beliaunya. Akhirnya beliau saya aturi untuk acara saya tasyakuran khitan putra kami yang nomor 1 itu. Nomor 1. Ya, akhirnya beliau rawuh dan kami mengundang tetangga, saudara, teman. Nah, begitu beliau menyampaikan apa yang disampaikan itu kok menjadikan pemantapan bagi saya sendiri dan orang-orang yang diundang. Beliau banyak yang tanya siapa mubaliknya, siapa penceramahnya. Akhirnya saya ceritakan, saya baru kenal dan baru kali ini pun juga mengundang beliaunya, namanya Ustadz Muhaimin dari Pisang Patian Rawanganju. Ya, di situ sudah berkelanjutan. Sebelum beliau pulang matur ke saya, "Dolano nang omah," gitu. "Nggih Ustaz, engko ya nang omah. Ayo tak belajari menenangkan hati," gitu. Oh, gitu. Ingat seperti itu. Disuruh main ke Nggih. rumah untuk belajar menenangkan hati. Ya. Diajak ke rumah, akhirnya saya sowan ke sana. Sendirian atau bersama keluarga waktu Saya itu? sama istri. Sama istri. Iya. Oh, karena Sama ya istri sama langsung istri. sowan ke sana, ikut acara di pondok itu, langsung saya ikut khotaman. Padahal Belum ditalkin, padahal waktu itu belum ya, dibimbing zikir, ditalkin. belum sama sekali. Ah, Kok saya pertama ke sana itu aneh itu melihat aneh. model apa kok ini. Oh iya ya. Aneh itu. Kok aneh ya? Aneh. Iya. Terus akhirnya saya mengikuti, terus saya kalau nggak salah ikut 2 atau 3 kali khotaman. Loh, sempat datang lagi ikut. Iya, datang lagi. Loh, kenapa kok padahal tadi Ya, bilang kok aneh kok malah ikut, malah datang ada lagi. rasa kayak apa ya, penasaran gitu. Oh, ada rasa Ya, penasaran. penasaran. Iya. Rasa penasaran kok aneh, tapi kok dirasanya kok juga ada enaknya gitu. Ya. Aneh, Tapi kok enak, Enak, ya. gitu. Akhirnya saya datang lagi sampai ketiga kalinya. Terus akhirnya ada bimbingan zikir, kalau nggak itu waktu pas barengan manakib nggak Bareng salah. manakib. Waktu itu yang nalkin saya Ustadz Zuri kalau nggak salah. Ustadz Zuri Iya, dari Ustadz yang dari Surabaya. Surabaya. Waktu itu Ustadz Muhaimin belum menjadi wakil Wakil talqin. talqin. Belum, nggih. Di tahun itu akhirnya saya berdua sama nyonya sering ke situ, sering kegiatan ke sana, hampir setiap malam minggu saya ke sana. Akhirnya saya di sini mengajak teman, mengajak saudara, mengajak tetangga. Berarti waktu itu, mohon maaf Ustaz, Ya. waktu itu waktu dibimbing zikir, ditalkin zikir itu atas kemauan Ustaz sendiri waktu itu. Iya, Berarti saya berkeinginan sendiri. Waktu kan ada pengumuman monggo yang mau bimbingan ya, zikir atau talqin, monggo dipersilahkan untuk bersiap-siap. Akhirnya terus saya bertekad sama nyonya. Akhirnya saya pun juga alhamdulillah mengikuti bimbingan zikir itu. Waktu itu penasaran nggak bimbingan zikir itu apa? Takut malah pertama. Pertama takut. Kan lampunya dimatikan, terus dalam keadaan sunyi senyap Sunyi. gitu. Tapi Hening. ketakutan itu kok malah menjadikan sebuah kenyamanan ketika saya ditanamkan kalimat la ilaha illallah waktu malam itu kok menjadikan beda. Dan memang yang menjadikan sebuah penasaran dan sebuah kebahagiaan saya pernah cerita ustadznya, ibu itu kan sudah meninggal. Ya. Terus beliaunya waktu meninggal itu waktu melaksanakan ibadah haji. Ya, dan beliau dimakamkan di sana. Saya cerita ustadznya, Ustadz, saya tuh kok gak pernah sih mimpi, padahal saya tuh sudah berupaya kirim fatihah dan sebagainya, nggak pernah mimpi ketemu ibu. Nah, ya nggak tahu memang kebetulan atau gimana, atau memang karena barokahnya saya ditalkin itu. Setelah ditalkin selang beberapa hari itu saya tuh bisa bermimpi ketemu ibu. Terus akhirnya saya waktu khotaman saya cerita ustadznya,
Ustadz, alhamdulillah yang kemarin saya ceritakan terkabul Ustadz. Saya sempat nangis waktu itu, bisa bertemu dengan ibu almarhum yang dimakamkan di sana. Saya Berarti- bisa bertemu walaupun saya tidak ada komunikasi, bisa melihat wajah beliau, bisa itu. Ustadznya bilang, wis berarti hatimu wis dibuka. Ustadznya berkata seperti itu, saya masih ingat seperti itu, sehingga menjadikan semangat saya, bertekad saya untuk mengamalkan dan selalu terus berusaha mengamalkan amaliyahnya thariqah itu dengan berusaha semaksimal mungkin. Ya kadang ya bolong juga, kadang saya akui saya bolong juga, tapi terus saya berusaha dan akhirnya pun saya bisa mengajak teman-teman. saudara, mengajak tetangga, mengajak jamaah di musola ini untuk ikut bersama. Bergabung di Suryalaya. Berarti waktu Ustaz Sajat bermimpi itu, mohon maaf ini ya, posisi ibu itu dalam keadaan apa itu posisi? Saya ingat hanya beliau itu kita jalan Jalan, terus ketemu ketemu, aja. senyum. Bisa senyum dan melihat wajah beliau Alhamdulillah. yang menjadikan Rasa, sebuah kebahagiaan yang kebahagiaan. istimewa bagi saya. Berarti waktu itu. ibu Ustaz Sajat ini dimakamkan di di Makkah sana. di Makkah sana, Iya, waktu melaksanakan wukuf di Arafah, beliau Arafah. meninggalnya waktu wukuf itu. Dan itu pun juga ibu meninggal tahun 2016. Iya, 2016 itu. Nah, saya sudah hampir 5 tahun terus saya tidak pernah bermimpi ingin yang saya ingin. Saya berjalan cerita Ustadz seperti asalnya kok setelah saya melakukan bimbingan zikir, kok alhamdulillah bisa ketemu. ketemu walaupun dalam mimpi. Walaupun di dalam mimpi. Iya. Mungkin ada cerita yang lain Ustadz, monggo diceritakan terkait dengan saya tapi awal mulanya Ustaz Sajat ini nggak kepingin ya, awal mulanya nggak kepingin melu Suryalaya dulunya itu. Nggak ada keinginan. Nggak ada sekali, keinginan. nggak ada. Sama sekali nggak ada. Cuman saya menghadirkan Ustadz Muhaimin, beliau memberikan ceramah di rumah saya. Awalnya saya hanya hormat beliau, Hormat. hormat beliau. Saya menghormati beliau seorang kiai, tapi dengan saya sowan ke sana, tahu sendiri kegiatannya, akhirnya muncul tanpa beliau mengajak atau tanpa beliau, saya dengan keinginan sendiri ingin bergabung di Suryalaya. Luar biasa. Okay. Alhamdulillah Ustaz Sajat, terima kasih atas perbincangannya. Ini suatu cerita yang menarik bagi saya karena Ustaz Sajat ini dulunya mungkin tidak ingin di Suryalaya, akhirnya ikut di Suryalaya. Para pemirsa dan juga teman-teman Iwan wal Ahwat dan yang masih setia di channel MT3 Bedeng Suryalaya Nganjuk, mungkin demikian sekilas obrolan kita bersama Ustaz Sajat yang awal mulanya dia kenal di Suryalaya ini karena beliau punya hajat mengadakan tasyakuran atas khitanan putranya yang pertama. Akhirnya kenal teman, akhirnya sama teman diajak untuk ke Ustadz Muhaimin untuk mengisi acara tasyakuran itu. Akhirnya setelah pencerahan atau setelah ceramah atau tausiah dari Ustadz Muhaimin, akhirnya beliau berkata tadi, Ustadz dolano neng omahku, karena dengan rasa keingin tahunan Mas Sajat dan istrinya akhirnya sowan di dalamnya Ustadz Muhaimin. Akhirnya di situ diberi wejangan waktu itu, ya diberi wejangan, Iya. Kalau bisa diingat wejangannya apa itu? Saya Ngobrol-ngobrol. Mungkin sama beliau itu, sedikit. ayo gal titik noto awake. Noto awake, tapi sing dikawiti ayo ditoto atine dhisik. Oh gitu. Karena ngone atimu wis toto, insyaallah kabeh toto kabeh. Amin, Saya amin. insyaallah seperti Betul, masih ya. ingat ujangan Ustaz seperti itu. Karena Oke. kuncinya atimu nek wis iso ayem, iso tenang,
liya-liyane gampang. Gampang, rasanya. lele mudah Dan ya. alhamdulillah saya bisa merasakan sendiri setelah saya di Suryalaya, semuanya Allah sing nuwoto danten Allah, semuanya saya merasakan seperti itu. Jadi sudah merasakan ya Nggih, Ustaz ya? mulai pekerjaan, Nggih. mulai anak-anak pun juga semuanya ditoto. Alhamdulillah. Dan saya siap melakukan kegiatan pun juga kayak saya nggak ada keraguan, nggak ada ketakutan. Saya di backingi Allah gitu lah, saya Amin, seperti amin itu. ya. Nggih. Terakhir Ustaz, mohon maaf untuk pesan bagi teman-teman monggo. Nggih, Karena Ustaz ini sebagai ketua sub yang di sini ya. nggih, insyaallah Monggo seperti pesan-pesannya. itu. Keinginan saya kepada teman-teman ikhwan akhwat yang ada di sub Sumberagung, Perak terutama, marilah bersama-sama kita selalu mengamalkan dengan sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Monggo kita paksakan, jangan sampai kita dikalahkan oleh namanya pengganggu-pengganggu, terutama malas, terutama kendala-kendala yang lain menjadikan kita ndak berangkat atau ndak mengamalkan amalia. Seperti yang saya ingat waktu saya suan ke Abah Ali sebelum beliau almarhum, ayo belajar dan ayo belajar. Pesan beliau seperti saya masih ingat sampai sekarang gitu. Ayo belajar, ayo Belajar. belajar. Masih ada? Cukup? Sampun, insyaallah cukup terima, itu saja. terima kasih Ustaz Asad atas ngobrolannya. Mungkin di lain waktu kita bisa sambung lagi. Insyaallah, nggih. Karena mungkin terbatasnya waktu kita ngobrol dan masih banyak teman-teman yang ingin saya ajak ngobrol juga ya. Dari saya pribadi juga saya mohon maaf bila ada kekurangan saya, mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ustaz Sajat. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita udahi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Oke.